saya Ahmad Nurul Ulum. Saya di sini mau menjelaskan tentang syarah dan pemahaman hadis. Definisi syarah hadis secara bahasa, kata syarah terdiri dari 3 huruf, yaitu shin, ro, dan ha yang memiliki arti al-fat, pembukaan, dan al-bayan, penjelasan. Sedangkan kata hadis terdiri dari 3 huruf, yaitu ha, dal, dan ta yang berarti baru atau sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Jika dua suku kata syah dan hadis digabungkan menjadi sebuah frasa, maka pengertiannya dalam studi hadis adalah ilmiah membahas tentang makna dan maksud dari hadis-hadis yang disadarkan kepada Nabi Muhammad berdasarkan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab dan prinsip-prinsip syariat sesuai dengan batas kemampuan manusia. Urgensi. Di antara tujuan dari ilmu hadis adalah mengetahui makna dan fikih hadis Rasulullah. Bahkan bisa dibilang tujuan ini merupakan buah dari ilmu hadis, sebab dengan memahami makna dan fikih hadis, syariat Islam dapat tegak. Selanjutnya ini sejarah kemunculan syarah hadis. Kemunculan embrio ilmu syarah hadis terjadi sejak era Rasulullah, kemudian semakin berkembang di era sahabat dan tabi'in. Karya-karya syarah hadis baru muncul di era tabi al-tabi'in. Sebagian dari mereka mengelompokkan ucapan-ucapan Rasulullah dan sebagian lagi mengumpulkan ucapan-ucapan para sahabat. Ragam kitab syarah hadis. Setelah mengetahui definisi dan awal kelahiran tradisi syarah hadis, maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang ragam model penyerahan hadis. Identifikasi model-model kitab syarah hadis sangat dibutuhkan bagi para pengkaji hadis untuk melihat kecenderungan atau mengenali cara para pensyarah menjelaskan kandungan dari hadis-hadis Rasulullah. Ragam kitab syarah hadis. A. Model pensyarahan tematik maudhu. Langkah yang umum dilakukan pensyarah hadis dalam model tematik adalah dengan mengkaji hadis-hadis Rasulullah terlebih dahulu, kemudian menentukan hadis-hadis yang hendak disyarahi baik dari segi sanad maupun matanya dengan mengelompokkannya ke dalam tema-tema pembahasan yang sudah disusun. Di sini pensyarah menjelaskan hadis-hadis dengan menyesuaikan mengikuti batasan pembahasan yang dimaksud. Selanjutnya yakni ragam kitab syarah hadis. B. Model pensyarahan objektif maudhi. Model pensyarahan ini memiliki karakteristik pada penyebutan kata qaulu. Katanya yang umumnya disebutkan pensyarah sebelum menjelaskan sanad atau matan hadis dari sumber yang disyarahi. Next, ragam kitab syarah hadis. Model penyerahan campuran mizaji. Jenis metode pensyarahan ini terlihat dari struktur pembahasan di dalamnya. Secara umum metode yang digunakan adalah dengan cara mencantumkan teks hadis dengan lengkap baik sanad maupun matanya, kemudian diikuti dengan penjelasan dari sanad dan matan hadis tersebut. Metode pemahaman hadis. Untuk memahami hadis Rasulullah diperlukan metode yang tepat untuk menghindari kesalahan dalam menangkap pesan di dalamnya. Yusuf Al-Qaradawi dalam Kaifanat Amal Ma'ah Al-Sunnah Al-Nabawiyah menawarkan metode pemahaman hadis dengan memperhatikan sejumlah aspek, yakni memahami hadis sesuai petunjuk Al-Quran. Al-Quran sebagai rujukan utama dalam Islam, maka posisinya sangat vital dalam memahami hadis Rasulullah. Dengan memperhatikan petunjuk Al-Quran, pemahaman hadis dapat terhindar dari kekeliruan dan kesalahan, sebab posisi hadis sebagai penjelas Al-Quran menunjukkan bahwa hadis akan selalu tunduk dengan petunjuk Al-Quran. Tidak mungkin suatu hadis justru bertentangan dengan Al-Quran. Yang B. Menghimpun hadis-hadis yang saling terkait dalam tema yang sama. Dalam memahami suatu hadis, penghimpunan hadis-hadis yang relevan dalam satu tema tertentu perlu dilakukan. Hal ini bertujuan mengetahui makna kandungan hadis tersebut secara benar dan tepat. Selanjutnya yang C. Menggabungkan hadis-hadis yang terlihat kontradiktif. Sejatinya antara nas di dalam Islam tidak mungkin terjadi kontradiksi sebab mustahil suatu kebenaran bertentangan dengan kebenaran yang lain. Yang D. Mempertimbangkan latar historis hadis. Metode yang dapat diterapkan untuk memahami hadis menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah dengan mempertimbangkan latar historis. Asbab al-wurud suatu hadis mengaitkannya dengan satu alasan ilah yang tersampaikan atau tersimpulkan dari hadis itu, dan memahami benang merah suatu hadis dengan kejadian-kejadian yang menyertainya. Yang E. Yakni membedakan relativitas sarana dan sasaran statis hadis. Aspek berikutnya yang menjadi pertimbangan dalam memahami suatu hadis bahwa sarana sangat mungkin berubah tetapi tujuan atau sasaran berlaku tetap. Yang F. Memperhatikan makna majas dalam hadis. Aspek berikutnya yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ketika berupaya memahami hadis-hadis Rasulullah adalah ungkapan dalam bentuk majas, kiasan, metafor. Yang G. Yakni membedakan antara gaib dengan visible. Fondasi keyakinan dalam Islam adalah kepercayaan terhadap objek-objek yang tak kasat mata.
Banyak sekali penjelasan baik dalam Al-Quran maupun hadis tentang objek ini, seperti tentang alam, akhirat, malaikat, jin, surga, neraka, dan seterusnya. Memastikan makna dan konotasi kata dalam hadis aspek terakhir yang perlu mendapat perhatian dalam memahami hadis-hadis Rasulullah, sebagaimana dijelaskan Yusuf Al-Qardawi adalah makna dan konotasi kata-kata di dalamnya. Next, yakni teknik pemahaman hadis. Dalam studi hadis dikenal teknik interpretasi yang secara umum disebut ilmu teksta al-makni teks al-hadith. Ilmu ini berfokus pada pemahaman yang mendalam terhadap makna matan hadis dengan mempertimbangkan berbagai aspek kontekstual yang melingkupinya. Yakni yang A, teknik pemahaman tekstual. Pemahaman secara tekstual adalah upaya memahami makna suatu hadis yang ada teks Yang B, teknik pemahaman intelektual. Pemahaman hadis secara intelektual adalah upaya memahami makna hadis dengan cara menemukan relasi yang terjadi antara teks matan hadis dengan teks hadis yang lain dan kabar atau dengan ayat Al-Quran. Yang C, teknik pemahaman konseptual. Pemahaman hadis secara intelektual adalah upaya memahami suatu hadis dengan cara melihat latar kondisi dan situasi di mana hadis tersebut muncul, kemudian menghubungi relevansinya dengan kondisi dan situasi saat ini. Prinsip-prinsip pemahaman hadis. Prinsip konfirmatif, yaitu mengkonfirmasi makna hadis dengan penunjuk Al-Quran dengan sumber prinsip hadis adalah Al-Quran dan hadis saja. Dan yakni prinsip tematis komprehensif. Teks hadis dipahami sebagai kesatuan yang integral sehingga dalam pemaknaannya harus dipertimbangkan hadis lain yang relevan guna pencarian makna yang komprehensif. Dan selanjutnya yakni ada prinsip memahami hadis. Prinsip linguistik, mengingat hadis terlahir dalam wacana dan bahasa Arab. Dan yang ini maksudnya prinsip historik, yaitu memahami latar belakang sosiologis masyarakat Arab secara umum maupun situasi khusus yang melatar belakang hadis Nabi. Selanjutnya ini prinsip realistik, yakni selain memahami latar situasional masa lalu di mana suatu hadis muncul, dan prinsip distingsi etis dan legis bahwa hadis hukum tidak bisa dipahami sebagai kumpulan aturan perundungan. Dan selanjutnya yakni prinsip distingsi instrumental dan intensional. Hadis Nabi di samping memiliki dimensi instrumental yang sifatnya temporal dan partikular, juga memiliki dimensi intensional yang sifatnya permanen dan universal. Cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya terangkan tadi bermanfaat dan berkah. Bila ada salah kata mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.